kemudian aspek produksinya bagaimana, kemudian analisis SDM, karena kita tahu bahwa sumber daya manusia sangat penting untuk kita perhatikan, karena mereka lah yang nanti mengolah daripada rencana-rencana yang akan kita bangun menjadi sebuah produk, dan bagaimana caranya kita melakukan pemasaran. Kemudian rencana pengembangan usaha dan kemudian pemanfaatan IT, ya, ini juga sangat penting sekali karena perkembangan disesuaikan dengan ilmu dan teknologi. IT merupakan bagian yang sangat penting sekarang dalam melakukan komunikasi di antara manusia dengan manusia, gitu. Kemudian yang 8, analisis keuangan, kemudian analisis risiko. Kita coba dengan summary ini kemudian sudah ringkasan eksekutif. Kalau kita sudah membuat produk, kemudian produk itu mau dipasarkan, kemudian kita harus mampu atau perlu modal dan sebagainya. Kita harus membuat ringkasan eksekutif atau eksekutif summary. Ini salah satu faktor yang paling penting dalam menyusun bisnis plan-nya untuk perencanaan usaha. Biasanya hal yang pertama kali dibaca dan diteliti oleh calon investor. Kalau kita memerlukan modal yang besar, misalnya kalau kita sudah merencanakan sebuah produk yang akan dipasarkan dan produk itu memerlukan dana yang besar dan perlu ada susunan organisasi yang lebih, kemudian memerlukan SDM yang cukup, sehingga kita perlu menginformasikan tentang eksekutif summary ini. Modal kita kecil, kemudian perlu modal lebih besar lagi ke bank atau ke investor yang lain, kita harus bisa membuat eksekutif summary. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi secara ringkas. Jadi ringkasan eksekutif itu tidak perlu panjang, ya, dibuat secara ringkas daripada rencana usaha kita. Dibuat harus singkat, padat, jelas, hingga menggambarkan semua bagian usaha dengan cukup 1 atau 2 halaman. Jadi tidak perlu banyak. Kalau di dalam penelitian, ya, itu ada abstraksi. Kalau pada bidang entrepreneur itu namanya executive summary, ringkasan eksekutif. Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan dalam menyusun ringkasan eksekutif summary ini. Pertama, pada paragraf pertama, ya, kita harus mampu menjelaskan profil bisnis, termasuk produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi menjelaskan pada paragraf pertama, menjelaskan profil bisnis, termasuk produk atau jasa yang ditawarkan. Dan kalau ada, nyatakan keunikan daripada produk tersebut. Itu yang mudah-mudahan bisa akan berbeda dengan yang lain. Jika masih pada tahap ide, gagasan, yakinkan bahwa ide gagasan ini merupakan sebuah peluang usaha yang menarik untuk yang dijalankan. Jadi misalnya kita menunjukkan ke investor, kita punya gagasan atau ide, dan gagasan itu sudah kita buktikan dengan bentuk produk itu bisa diwujudkan tentang kualitasnya, dan dengan porsi kecil kemudian kita kembangkan dalam porsi besar. Nah ini tapi belum kita pasarkan. Nah ini gagasan, Paragraf kedua harus berisi informasi ringkasan mengenai potensi dan peluang bisnis di masa depan.
Jadi harus berisi informasi ringkasan mengenai potensi dan peluang bisnis di masa depan. Mengapa perlu dikembangkan, dan jelaskan juga siapa target pasar Anda dan pesaing Anda. Kalau kita memasukkan sebuah produk, nah produk ini diinformasikan dari mulai bahan dasar, kemudian khasiatnya dan sebagainya, dan ini menjadi peluang ke depan, menjadi peluang bisnis. Kemudian targetnya siapa dan pesaingnya bagaimana. Paragraf ketiga, berisi ringkasan proyeksi keuangan, penjualan kebutuhan investasi yang dibutuhkan modal kerja, berapa lama investasi akan dikembalikan, dan susunan pemilik modal tersebut. Nah, di sini harus lebih lengkap lagi, tetapi secara rinci singkat kita menemukan bagaimana proyeksi keuangan, untung ruginya, sehingga kita akan memperoleh berapa sih investasi yang diperlukan sebagai modal kerja, dan sehingga kita bisa mampu untuk mengembalikan berapa lama investasi itu akan dikembalikan. Itu paragraf ketiga. Dan paragraf keempat, tim, yaitu orang-orang yang terlibat ya, dan kapabilitas mereka, skill, pengalaman dalam mengelola bisnis dan menjalankan bisnis dan mengembangkan bisnis serta mengelola resiko bisnis. Jadi paragraf keempat itu berisi tentang manajemennya. Kita tahu manajemen itu ada input, proses, output, outcome dan impact. Ya. Jadi dalam inputnya bagaimana sehingga tersusun sebuah bentuk organisasi yang mampu untuk mengelola daripada perusahaan tersebut. Kelima adalah kata-kata penutup yang bersih janji atau harapan agar bisnis bisa berkembang. Jadi nanti diakhiri dengan cost benefitnya, untung ruginya, dan diharapkan lebih banyak pada harapan-harapan yang akan mengembangkan bisnis tersebut menjadi lebih baik atau menjadi nyata dan nanti ke depannya lebih baik lagi. Itu saya kira mengenai executive summary. Dan yang kedua, company profilnya, perusahaan. Jadi perusahaan, profil perusahaan biasanya berisi riwayat ringkas perusahaan, nama pemilik, susunan pemegang saham, struktur organisasi, bentuk kepemilikan, bisnis, umum bisnis, alamat perusahaan, telepon, dan sebagainya. Kalau misalkan misalnya nama perusahaannya apa, bidang usahanya apa, jenis produknya apa, alamat perusahaannya bagaimana, sampai informasi tentang alamat ya, alamat sama kontak, telepon, fax, alamat email, websitenya, kemudian perusahaan, bentuk badan hukum, nomor akte pendirian, NPWP, mulai berdiri. Nah ini bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mulai cukup bisa kita kembangkan sehingga perlu memperoleh NPWP. Tapi kalau di dalam tugas saudara yang sekarang dikembangkan sebagai bagian untuk penilaian ujian UAS ya, itu tidak perlu sampai pada NPWP dan sebagainya. Tapi kalau sudah punya, sudah ada, dikembangkan, masukkan di dalam satu proses saudara ya boleh-boleh aja. Biodatanya, pemilik pengurus, nama, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat rumah, nomor telepon, fax, alamat email, pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi yang pertama buatlah executive summary-nya. Kemudian
profilnya. Kemudian yang ketiga adalah struktur organisasi. Kita tahu bahwa sebuah perusahaan itu tentunya tidak hanya dimiliki oleh seorang, tapi pemiliknya seorang, tetapi pelaksana itu bisa beberapa orang, tergantung daripada bentuk usaha yang kita kembangkan. Sehingga perlu ada struktur organisasi. Kita tahu bahwa pengorganisasian adalah pengaturan setelah ada plan, ada rencana. Untuk mengatur dan menetapkan pertama resources, sumber daya. Apa sih sumber daya manusianya, SDM-nya, sumber daya sarana prasarana, sumber daya keuangan. Kemudian masuk ke dalam tata kelola, bagaimana tata kelolanya. Tugas pokok dan fungsi kalau organisasi itu sudah terwujud jabatan-jabatan yang tersusun atau kursi-kursinya sudah ada. Dan yang penting adalah kesanggupan. Orang banyak ditempatkan di jabatan tertentu, tetapi kesanggupannya itu yang sering meleset gitu. Artinya tidak orang tidak mampu, juga tidak berani untuk mempertahankan jati dirinya, karena dia seorang profesional dan orang yang sudah diberikan tugas untuk meningkatkan kinerja dengan standar prosedur, sehingga ada kesanggupan. Nah, ini setelah tujuan perusahaan ditentukan. Kemudian struktur yang ada akan mengoptimalkan kelebihan dan menutupi kelemahan dari setiap bagian atau individu. Artinya kalau kita sudah terstruktur organisasi, siapa ketua, sekretaris, bendahara, kemudian seksi-seksi, mereka akan mengoptimalkan kelebihan dan menutupi kelemahan dari setiap bagian individu. Dalam melaksanakan organizing, ada dua kegiatan yang penting harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan bentuk struktur organisasi perusahaan. Yang kedua, menentukan wewenang, tugas, tanggung jawab atau tata laksana. Tata laksana, wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap orang yang bekerja di perusahaan itu, terutama para manajer, para pimpinannya. Jadi pertama, bentuk organisasinya, apakah organisasi yang gemuk atau yang ramping gitu, atau yang bagaimana, sehingga bisa menghasilkan suatu nilai yang efektif dan efisien.